kalau Anies ya pada umumnya orang udah tahu, mungkin karena pernah berjanji bahwa selama Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, dia tidak akan pernah calon jadi presiden atau maju untuk menjadi kompetitor sebagai lawan Pak Prabowo, rivalnya Pak Prabowo. Nah, ini kan hal yang sudah diketahui publik, konsumsi publik ya, konsumsi publik. Tetapi pada Caiminnya orang tidak pernah berbicara. Baik. Jadi sebetulnya Caimin dan Anies ini merupakan pasangan yang paket komplit bermasalah secara etika. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sekalian. Dimanapun Anda, jumpa lagi bersama saya pemuda awam, Hamis Wakil, ngomong kocak di Respon Populer. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini kita mencoba untuk memberi kembali pandangan kita ya, pandangan awam kita, tapi insya Allah berbobot dan kritis gitu. Dan ini substansi berkaitan dengan isu-isu kontemporer hari ini dan masih tentang seputaran pemilu. Teman-teman sekalian, belakangan kemudian kita masih teringat ya, nuansa kebatinan kita masih kemudian terpenuhi dengan suasana debat keempat cawapres kita, yang dimana di sana itu banyak sekali terjadi gimmick ya, taburan gimmick gitu, dan kemudian agak sedikit saling uji skill gitu. Satunya mulai nguji gimmick, satunya nguji pemahaman dan sindir-sindiran gitu. Dan ini kita akan coba untuk membuka dan mengupasnya dan memberi pandangan menyangkut masalah ini bersama dengan Bang Mato. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini Bang Mato cukup mengikuti ya perkembangan pemilu kita hari ini. Cukup ya? Cukup. Sudah 4 kali loh perdebatan capres dan cawapres kita. Capresnya sudah 2 kali dan cawapresnya sudah 2 kali, tinggal sekali terakhir ya. Capres ya. Dan konstelasi politik kita cukup begitu dibubuhi ya dengan dinamika-dinamika yang luar biasa, saling menyerang hingga sampai pada saling melapor di antara para pendukung dari capres tertentu gitu. Nah, ini menarik pada kesempatan hari ini, tapi saya tidak mau ingin bicara menyangkut soal masalah itu, kita tidak mau ingin bicara menyangkut perkara-perkara ini, tapi kita sedikit untuk memberi pandangan menyangkut soal masalah sindiran-sindiran etik gitu, ya kan? Ada yang seolah-olah di sana itu atau di ruang pemerintahan itu tidak ada yang punya etika di sana, tidak ada yang punya etika pemerintahan di sana, etika keadilan, ya kan, yang disinggung-singgung gitu. Lalu kemudian ada tersinggungan menyangkut soal masalah lahan, dan kemarin yang debat keempat ini kan menyangkut soal masalah ijazah palsu. Ini menarik nih, kira-kira gimana ini? Ya, jadi begini, sebetulnya ketika berbicara tentang konteks pemilu, nah kita kemudian kembali melihat siapa sih kompetitor-kompetitornya. Nah, hari ini ada 3 pasangan, 6 kompetitor. Nah, secara personal ya. Jadi di sini mulai terjadi sebuah proksi antara satu tim dengan tim yang lain, atau pasangan yang satu dengan pasangan yang lain. Nah, ini sebetulnya secara sosial ini merupakan satu pendidikan politik sebetulnya, ataukah satu dinamika politik? Ya, pendidikan politik itu tuntutan undang-undang pemilu kita kan? Yes. Ya, pendidikan. Nah, hanya saja dalam prakteknya pendidikan politik yang kemudian ke masyarakat itu dipraktekkan atau diajarkan atau dicontohkan oleh para kompetitor itu sebetulnya tidak mencerdaskan sifatnya. Ngeri. Tidak mencerdaskan. Kenapa? Karena yang dibawa di situ adalah semangat kepentingan kelompok. Nah, kepentingan kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan lain sebagainya. Bukan kelompok Indonesia? Bukan. Bahwa sebetulnya pemilu ini kan sarana untuk kemudian menuju tercapainya cita-cita bangsa. Ya. Nah, lalu harusnya dalam proses penyelenggaraan itu atau dalam momen perhelatan pemilu itu, para kompetitor itu kemudian bisa mengedukasi publik dengan memberikan narasi-narasi yang sifatnya mencerdaskan, sifatnya mengedukasi, dan narasi-narasi yang memang itu mewakili kepentingan masyarakat. Nah, tapi faktanya yang dipraktekkan adalah yang mereka kemudian membangun narasi-narasi yang kemudian saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, narasi-narasi yang kemudian ya sifatnya ketika kita lihat secara detail itu
hanya bicara soal kepentingan politik kelompok. Oh gitu. Nah, bukan bicara kepentingan politik rakyat. Ya, itu adalah fakta. Misalnya. Nah, ya sekarang gini, apa sih yang diperjuangkan oleh mereka? Oke. Nah, hari ini yang terjadi adalah, jadi gini, ketika kita lihat kalau memang benar para kompetitor ini membawa kepentingan rakyat secara murni, mungkin tidak ada debat yang sifatnya saling menjatuhkan antara satu sama yang lain. Kenapa? Karena ketika dibaca visi misi tiga pasangan calon itu, semua matanya positif. Yes. Semua tujuannya untuk mensejahterakan Indonesia. Semua tujuannya untuk mencerdaskan bangsa. Oke. Nah, masalahnya apa? Tapi faktanya pada prakteknya kita lihat dalam konstelasi politiknya, nah entah di sosial media atau dalam proses penyelenggaraan debat capres-cawapres itu, nah saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling sindir, urusan etika, urusan moral dan lain sebagainya. Tapi itu bukan satu hal yang biasa gitu. Ya memang, jadi ini sebetulnya ya sah-sah saja dilakukan. Tetapi ketika kita tarik secara substantif, maka ada problem di sini. Ada problem. Kenapa ada problem? Karena tiga pasangan ini membawa cita-cita yang positif dalam visi misinya. Coba cek deh visi misinya Pak Anies, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Prabowo dengan Mas Gibran, kemudian visi misinya Pak Ganjar dengan Prof Mahfud. Ada nggak yang salah di situ? Semua bagus visi misinya. Semuanya tentang Indonesia 5 tahun ke depan. Indonesia 5 tahun ke depan. Lalu kenapa pada faktanya kemudian saling serang antara satu dengan yang lain, saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain? Nah, artinya di sini ada motif tertentu. Motifnya apa? Tidak lain, motifnya adalah motif kepentingan kelompok. Wow, ini ketika itu motifnya adalah motif kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, maka saya pikir jalan baik-baik saja. Nah, lalu kemudian ya hari ini terjadi proses sindir satu dengan yang lain. Nah, ada yang berbicara bahwa ini tidak mau punya moral. Kembali ke isunya ya, etik. Nah, ini ada yang tidak punya moral, tidak punya etika. Ya, problem etika itulah problem moral. Itu nggak bisa dilepas-pisah. Nah, ini ada pihak yang kemudian mengklaim di sini dialah yang paling benar. Nah, kalau tadi kita berbicara dalam konteks kolektif kolegial, sekarang kita bicara dalam konteks masing-masing pasangan ini. Nah, ketika kita lihat katakanlah gini, yang paling tren isunya sekarang itu adalah bicara tentang moral dan etika, bicara tentang etika. Mulai bermula dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian dianggap merombak undang-undang dan menggolkan kepentingan Gibran itu dianggap itu adalah problem etika. Nah, sekarang kita ketika melihat dari sudut pandang itu, maka mungkin terjadi problem etika di sana. Nah, tetapi ketika dilihat secara substantif, apa sih problem etikanya? Oh iya, karena merubah undang-undang atau mereparasi undang-undang itu bukan hal yang pertama kali terjadi. MK sering memutus kok. Nah, gugatan-gugatan terkait dengan perubahan terkait dengan pengajuan perubahan pasal demi pasal dalam sebuah peraturan perundang-undangan maupun dalam peraturan-peraturan lainnya. Dan itu tidak jadi problem, artinya itu sah secara hukum. Tapi menyangkut soal masalah capres dan cawapres ini kan sesuatu yang berbeda gitu. Kenapa itu dianggap bermasalah? Dianggap bermasalah itu sah-sah saja ketika sebelum terjadi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan golnya Gibran sebagai cawapres. Hal itu ketika sebelum itu tidak pernah terjadi perubahan undang-undang atau perubahan teks, perubahan naskah, perubahan pasal klausul dalam undang-undang yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, maka itu bermasalah. Tapi faktanya sudah sederet undang-undang yang kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu itu tidak pernah dipermasalahkan. Artinya secara normatif yuridis ini tidak masalah. Apalagi kan kemudian begitu kemudian dituntut Anwar Usman itu kemudian diadili. Tapi pasal yang kemudian yang putusan 90 kan di JR kembali kan, di JR dan mengalami putusan yang sama gitu, tidak mengalami perubahan. Artinya tidak ada masalah di situ kan? Kan kemudian diuji kembali. Bermasalah itu tanpa Anwar Usman loh. Tanpa Anwar Usman ternyata sama juga. Nah, sekarang gini, kalau mungkin di luar sana terjadi pro kontra, ada yang menyampaikan bahwa Anwar Usman itu bermasalah secara etika, ada juga yang mendukung, tapi hampir sebagian besar itu menyatakan itu bermasalah secara etika. Bahkan putusan Mahkamah kehormatan yang memutus bahwa terjadi pelanggaran etik, ini tidak substantif juga sebetulnya. Anwar Usman-nya cuma diberi sanksi etik kan begitu? Sebetulnya tidak di situ problemnya. Nah, ketika
MK, MK, Ya, ya. Mahkamah Kehormatan MK itu menerima aduan-aduan dari masyarakat lalu memproses dan memberikan sanksi ke Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, bahwa terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman. Nah, ini sebetulnya bagi saya agak berlebihan juga. Kenapa? Karena ini sudut pandangnya politik. Jadi MK itu kemudian lebih menegakkan hukum dengan pendekatan pressure dari civil society. Itu yang keliru. Harusnya MK itu juga benar-benar memutus itu berdasarkan substantif ataukah substansi persoalan yang sedang terjadi. Hari ini katakanlah begini, ketika kelompok civil society atau masyarakat itu kemudian tidak protes atas putusan itu, apakah MK itu akan mengambil tindakan? Apakah akan dibentuk MK dan kemudian diambil tindakan untuk memproses Anwar Usman secara etik? Mungkin juga tidak. Jadi dalam proses putusan, walaupun ini isunya sudah lewat, ya namun ada sedikit kaitannya, MK memutus pelanggaran etik terhadap Anwar Usman itu, saya pikir itu juga agak keliru. Kenapa? Karena pendekatannya pendekatan politik juga. Ada dorongan politik yang keras baru kemudian dilakukan itu. Pakai pendekatan pressure publik gitu ya. Pressure publik. Kalau misalkan tidak jadi pressure publik itu nggak akan terjadi, saya yakin. Nah, artinya bermasalah juga secara etik sebetulnya. MK-nya bermasalah secara etik. Prof Jimli dong berarti. Oh iya. Ya kalau misalkan katakanlah gini, ketika saat itu tidak ada aduan, apa yang akan dilakukan oleh Prof Jimli? Yes. Nah, semua putusan biasa. Ataukah kemudian ada aduan, tetapi pressure publik itu tidak begitu kencang, apa yang akan dilakukan oleh Prof Jimli? Nah, saya pikir mungkin tidak akan ada juga langkah-langkah yang kemudian dilakukan secara serius hingga kemudian menghukum Anwar Usman. Maka itu sebetulnya secara etik bermasalah. MK pun juga bakalan ada gitu, nggak bakalan ada. Gitu. Ya nggak bakalan ada. Jadi ini bermasalah juga secara etik. Nah, kemudian turun lagi ke bawah sampai ke persoalan-persoalan bahwa Gibran, masalahnya apa? Dia punya hak kewarganegaraan yang sama. Ini karena sudut pandangnya dia adalah anak presiden. Nah, problemnya kan itu aja. Bahwa apakah anak presiden itu tidak berhak untuk mencalonkan diri? Kan undang-undangnya memperbolehkan, dan nyatanya dia kan wali kota Solo. Dan gini, undang-undangnya memperbolehkan. Setiap warga negara memiliki kedudukan hukum yang sama. Secara politik berhak untuk dipilih dan memilih. Nah, ini dibalas kenapa tidak dibatasi di situ? Dibalas kembali nih. Nah kan itu kan karena berdasarkan pelanggaran etik. Bukan. Gitu. Jadi standarnya tidak boleh itu yang dipakai. Nah, pertama kita pakai standar normatif regulatifnya dulu. Nah, bahwa secara undang-undang memperbolehkan Gibran itu atau siapapun warga negara itu untuk mencalonkan diri ataupun ya memilih siapapun pasangan calon itu. Ini kan perdebatan menyangkut soal masalah Gibran ini kan tidak berdasarkan regulasinya. Artinya aturan ini kan sudah selesai ya kan. Kalau dari perspektif hukumnya itu kan sudah selesai. Hukumnya ada, normanya ada. Dia maju karena berdasarkan ada norma yang mengatur tentang memperbolehkan under 40 gitu kan. Nah, dia boleh gitu. Tapi hari ini yang menjadi polemiknya adalah yang disenter dan pembahasannya kencang dan sering disindir dalam ruang-ruang perdebatan itu bahkan adalah menyangkut soal masalah etiknya. Nah, itu dia. Jadi, kenapa kita jelaskan sedikit panjang lebar dulu sebelumnya, itu sebagai sebuah brainstorming bahwa kita harus clearkan dulu yang dimaksud dengan problem etik ini yang mana. Bahwa semua yang bertindak itu juga sebetulnya mereka bermasalah secara etik. Nah, bahkan situ termasuk yang sering ngomong soal masalah etik. Apalah, sekarang gini. Ketika kita lihat kembali, nah, yang sering ngomong soal masalah etik ini siapa sih? Ketika dibawa ke ya antara pendukung capresnya sama-sama aja. Yang paling sering adalah yang paling sering ini kan pasangan nomor urut 1. Yang seolah-olah bahwa mereka ini pasangan nomor urut 1 ini adalah pasangan yang paling clear secara etika. Kenapa? Karena mereka berbicara terus tentang etika, mereka mempermasalahkan terus tentang etika, tentang etikanya Gibran, tentang etikanya Prabowo, Jokowi, dan juga etika pemerintahan secara kolektif. Nah, ini kan problem besar. Mereka ini sadar atau tidak? Ataukah Pak Anies maupun Cak Imin ini sadar tidak tentang apa yang disampaikan? Nah, bahwa yang beliau sampaikan, yang Cak Imin sampaikan, yang Pak Anies sampaikan tentang problem etika, sesungguhnya itu adalah
problem yang terjadi pada individu itu, pada individunya Anies dan pada individunya Caimin. Begitu. Oh iya dong. Berarti ibaratnya ya lempar bola ke dinding malah justru kembali ke diri pribadi. Iya, gitu ya? makanya harusnya berkaca dulu dong sebelum ngomong Pak Anies maupun gitu. Caimin. Ngeri. Oh iya kan gini. Bahkan gini, seolah-olah bahwa terlihat yang berbicara soal yang kemudian sekarang gini, berbicara dalam konteks beberapa pasangan ini mungkin kubu Prabowo atau kubu Ganjar atau pendukung-pendukungnya akan melihat juga bahwa ya sebetulnya Anies bermasalah secara etika ketika dilihat daripada rekam jejaknya. Tapi sebelum bahas Anies, artinya yang ramai kan itu. Ya. Dibuat seolah-olah dibuat bahwa Anies ini juga artinya berdasarkan rekam jejaknya kan, Anies ini juga bermasalah secara etika di mana beliau ya panjang ceritanya lah. Tapi sebelum kita berbicara tentang masalah etika yang terjadi pada Anies, kita bicara dulu soal Caimin ya, karena Caiminnya ini yang nggak pernah disinggung soal etika. Justru malah Caimin yang ngomong etika. Bermasalah nggak sih Caimin secara etika? Kalau Anies ya pada umumnya udah tahu, mungkin karena pernah berjanji bahwa selama Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, dia tidak akan pernah calon. Jadi presiden atau maju untuk menjadi kompetitor sebagai lawan Pak Prabowo, rivalnya Pak Prabowo. Nah, ini kan hal yang sudah diketahui publik, konsumsi publik ya, konsumsi publik. Tetapi pada Caiminnya orang tidak pernah berbicara. Baik. Jadi sebetulnya Caimin dan Anies ini merupakan pasangan yang paket komplit bermasalah secara etika. Jadi pelanggaran etik sesungguhnya itu adalah pasangan nomor satu. Kan gini. Kalau di pasangan nomor urut 2 mungkin yang sering disinggung soal etika ini adalah Gibran. Yes, betul. Nah, tapi di pasangan yang menyinggung pasangan nomor urut 1 bahwa sebetulnya pada pasangan nomor urut 1 itulah di mana terjadi pelanggaran etika atau terjadi masalah etika secara kolektif, di mana Caiminnya melanggar etika, Aniesnya juga melanggar etika. Di mana letak pelanggaran etika Caimin coba? Sekarang gini, kita harus definisikan dulu bahwa yang dimaksud dengan etika ini apa? Yang dimaksudkan dengan moral ini apa? Etika ini merupakan sebuah nilai dari moral. Nah, ini yang perlu di-clearkan dulu. Sekarang gini, ketika bicara dalam konteks etika, saya analoginya sederhana saja dan mungkin agak sedikit saya tanyakan nih. Kalau semisal dalam analogi hari ini kita berdua bersama, berjuang bersama saat baik, kemudian Anda mengatakan saya baik. Lalu ketika mungkin ada satu sedikit saja persoalan yang kemudian menyebabkan hubungan kita ini retas, lalu Anda tidak lagi bersama saya, kemudian di sana Anda berbicara bahwa saya itu adalah jelek dan pelanggaran etik. Jelek saja dulu katanya, katakanlah. Buruk lah pokoknya gitu. Buruk lah pokoknya. Anda ini bermasalah nggak secara etika? Padahal dulu waktu bersama saya kampanye kemana-mana bahwa saya ini yang terbaik. Dia nggak pelanggaran etika, kurang sadar aja. Iya kan gitu. Kurang sadarnya di mana tadi karena persoalan etikanya itu. Artinya orang ini bermasalah secara etika. Dulu waktu masih sama saya ke sana-sana kampanye bahwa saya ini adalah yang terbaik, pemimpin muda yang visioner, pemimpin masa depan bangsa. Setelah tidak lagi bersama dengan saya, kemudian Anda menyatakan bahwa saya ini orang yang paling jelek. Nggak perlu kita main misteri siapa kira-kira ini. Ya kan faktanya Caimin kan? Bagaimana ceritanya Caimin bergabung dalam koalisi Anies yang tagline-nya tagline perubahan? Harusnya nggak bisa itu. Kenapa saya bilang nggak bisa? Karena Caimin ini adalah orang yang selama 10 tahun itu bersama dengan kekuasaan, menikmati kekuasaan itu, yang hari ini dituduh bermasalah secara etika. Nah, oleh pihaknya sendiri. Jadi kan gini, pasangan Anies ini kan mengusung tema perubahan, menganggap bahwa pemerintahan ini adalah kelompok yang bermasalah secara etika atau moral. Nah, lalu Caimin ikut nimbrung di situ. Nah, harusnya ini nggak bisa. Tanpa disadari pihak-pihak dia pun juga berada di harusnya Anies nggak bisa mempertahankan tema perubahan dengan menerima Caimin. Begitu masuk Caimin harusnya tidak lagi tema perubahan. Kenapa? Karena wakilnya bermasalah menurut dia. Berarti temanya harus apa? Tema taubat. Ya, terserah tema apa. Nah, sementara jelas kan Caimin sekarang begini, bersama pemerintah 9 tahun mendekati 10 tahun, hampir periode 10 tahun kurang lah. 10 tahun kurang. Caimin menikmati tidak?
Oke, yes, nice. Hari ini Menikmati. masih terbukti pihak dia Lah hari ini masih ada di kekuasaan. Yes. Menteri-menteri dari PKB masih menjabat. Partai koalisi, partai pemerintahan Nah, gitu ya. partai pemerintahan. Nah, artinya Caimin menikmati. Oke. Dia ketua umumnya kok. Iya, Itu ya tidak lagi menjadi rahasia umum. betul. Nah, bahwa Caimin menikmati kekuasaan itu. Oke. Kemudian dia hari ini ketika melihat kekuasaan ini sudah hampir selesai, lalu membaca peluang untuk dia secara pribadi bisa berkuasa atau Oke. bersama dengan partai politiknya, Oke. maka kemudian Caimin memilih untuk mundur dari kekuasaan itu atau menarik diri dari kekuasaan secara personal. Hmm. Nah, karena menteri-menterinya tidak ditarik nih, Ya, ya, ya. masih menjabat kan? Ya. Jadi Caimin tarik diri di situ. Nah, karena masih sudah tidak lagi panjang ini. Ya. Saya yakin kalau misalkan masa jabatan Jokowi ini mungkin 3 tahun lagi, Caimin nggak akan mau calon wakil presiden. Oke. Nah, itu keyakinan saya. Nah, Caimin melihat ini hampir sedikit lagi selesai, lalu ada peluang untuk dia mengganti orang-orang yang berkuasa itu sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Ya, ya, ya. Sebagai bagian daripada menduduki posisi polisi sama kebijakan publik. Oh iya, artinya jadi seperti tadi. Nah, lalu dia mundur, dia tarik diri, lalu dia bergabung. Oke. Lalu menjelekkan Oke, kelompok yang itu menjadi tempat makan dia sehari-hari tadinya. berarti membocorkan aib sendiri gitu. Ya kan harusnya ketika kubu Anies menuduh pemerintah itu bermasalah secara etik, Oke. ini membongkar aib Caimin. Oh iya dong. Oke. Karena Caimin bagian dari kekuasaan itu. Oke. Kan baru kemarin aja dia. Nah, hengkang dari kekuasaan. Oke. Masalah nggak secara moral? Masalah. Oke. Ketika bermasalah secara moral, bermasalah nggak secara etika? Yes. Oh iya kan? Bagaimana ceritanya kita berbicara etika tanpa moral? Mm-mm. Bahwa sejatinya etika itu adalah muatan dari moral force. Oke. Alright. Nah, itu kan kuncinya di situ. Betul. Nah, lalu Caimin melakukan itu. Masa ya kita kira-kira masanya kita samarkan kalau kita bikin terlalu kasar lagi. Ya, kalau etika mungkin agak di bawah ya. Uh-huh. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan orang itu munafik? Wah. Oke. Nah, itu kan lebih sadis lagi. Oke. Nah, artinya etika itu ada standar-standarnya. Nah, ada standar-standar etika, mana standar etika yang telah dilanggar. Oke. Tapi kalau sudah judulnya munafik, Oke. itu sudah komplit, sudah selesai itu. Ini paket komplit gitu. Ya, munafik itu kan sudah tertingginya, pelanggaran berat tertingginya. Nah, jadi ini partai Islam. Oke. Temanya tema-tema Islam. Oke. Oh iya. Ya. Siapa yang tidak kenal Anies dengan politik identitas yang dibangun olehnya? Oke. Nah, siapa yang tidak kenal Caimin dengan di belakangnya ada PKB, bahwa NU yang memang itu basisnya adalah basis agamis, basis kelompok ulama. Tapi orang-orangnya bermasalah. Kenapa Caimin itu munafik? Oke. Oh, tegasnya begitu. Oke. Ya, kemarin dia berkata lain saat manis, lalu sekarang ketika kepentingannya berbeda dia mengatakan itu buruk. Munafik tidak. Munafik. Itu munafik. Oke. Dan munafik itu adalah pelanggaran berat. Pelanggaran etika terberat itu adalah munafik. Oke. Oh iya dong. Pelanggaran etika terberat itu bukan mengintervensi Mahkamah Konstitusi dalam dugaannya ya, untuk merubah undang-undang, memutus dan merubah undang-undang, tapi pelanggaran etika tertinggi itu adalah kemunafikan. Wow. Kenapa? Ini ajaran moral. Oke. Nah, etika ini ajaran moral, ajaran kepercayaan, ajaran keagamaan. Setiap agama, setiap kepercayaan mengajarkan betul tentang yang namanya moral. Di dalamnya terdapat etika. Nah, lalu coba deh kita lihat di Indonesia ini kan ada 5-6 agama. Nah, mengajarkan tentang itu. Bagaimana sudut pandang agama yang ada ini terkait dengan orang yang berperilaku munafik? Jelek tidak ini? Kalau Islam itu udah clear, selesai itu. Oke. Itu pelanggaran terberat orang munafik itu. Nah, memfitnah. Kata Rasul itu lebih kejam dari pembunuh. Oke. Artinya itu sudah pelanggaran etika terberat. Lalu bagaimana ceritanya dia mempermasalahkan etika orang lain? Bagaimana dia mempermasalahkan etika Gibran? Yang Gibran itu nggak tahu apa-apa sebetulnya. Oh iya dong. Oke. Nah, bagaimana Anies bicara dalam konteks etika, sementara Anies itu sendiri, iya, bermasalah secara etika. Di mana letak permasalahannya? Di mana kira-kira? Ya sama, Anies dengan Caimin sama-sama munafik juga. Oke, apa karena soal masalah mengkhianati Pak Prabowo?
Kalau misalkan dia hanya sekedar mengkhianati, Oke. itu mungkin masih kadarnya agak tidak terlalu tinggi lah. Hmm. Nah, tapi ini setelah dikhianati, yang dimaksud dengan supaya clear dulu, jangan sampai pemahaman masyarakat ini keliru. Oke. Yang dimaksud pengkhianatan itu seperti apa sih? Nah, pengkhianatan itu kan adalah berjanji untuk bersama, lalu kemudian mengingkari janjinya dan pergi. Ketika dia pergi dan tidak tahu lagi kemana, pengkhianat tidak. Karena mengkhianati lisannya. Iya. Sudah begitu menjadi lawan lagi ya? Entar dulu. Ini kan harus kita clearkan dulu di situ dulu. Kalau dia mengingkari janjinya dan pergi, pasti akan dijudge sebagai pengkhianat, tapi dalam kadar berapa persen ini pengkhianat dia kesalahannya, masalah etikanya. Tapi ini sudah mengkhianati lisannya, lalu kemudian memfitnah kembali orang itu, membuka kembali aib orang yang kemudian dia pernah berjanji untuk bersama dengan orang itu. Yang sudah dibesarkan sama orang itu sudah tidak lagi menjadi rahasia umum kan? Betul. Dia dibesarkan oleh Prabowo. Bagaimana ceritanya Anies bisa menjadi gubernur DKI tanpa Prabowo? Kita ini saksi sejarah dan pelaku sejarahnya untuk menjadikan Anies sebagai gubernur itu. Saya termasuk salah satu aktivis HMI di Gerakan 411 yang ditahan karena Gerakan 411 itu di Polda Metro Jaya. Jadi saya tahu persis bagaimana pergerakan politik di situ. Nah, sampai kemudian terbentuklah kelompok 212 dan lain sebagainya. Saya tahu betul terkait dengan proses perjalanannya. Nah, jadi ini saya HMI, Anies itu juga HMI, alumni HMI. Tahu betul bagaimana saat itu semua kelompok, semua kekuatan dikerahkan untuk memenangkan Anies dengan berbagai macam cara. Nah, jadi ya kita nggak usah munafik lah. Lalu kekuatan saat itu bisa ditakar. Kenapa? Betul kata Pak Prabowo di debat Capres yang pertama itu, bahwa ketika kekuasaan itu tidak demokratis, negara ini tidak demokratis, bagaimana caranya Anies bisa di gubernur? Artinya ini hanya mengkonfirmasi kembali bahwa saat itu untuk melawan kekuatan Ahok dan PDI itu terlalu kuat. Di mana ada bayang-bayang kekuasaan di belakang itu? Betul. Nah, lalu memang betul kekuasaan itu tidak demokratis gitu ya? Saat itu, tapi ini hal berikutnya dulu ya, kan kita clearkan dulu problem yang tadi. Di mana posisi Pak Prabowo dan pengaruh Pak Prabowo di situ? Nah, posisi Pak Prabowo saat itu sangat menentukan kemenangan Anies. Tanpa Prabowo saat itu, Anies bukan siapa-siapa. Tanpa Prabowo saat itu, Anies nggak akan jadi gubernur. Oh iya dong. Yang mengusung dia untuk jadi calon presiden siapa? Datang ke Prabowo. Nah, mohon untuk didukung. Dan ini tidak hanya didukung oleh Pak Prabowo, didukung, dikasih fasilitas politik, lalu kemudian juga difasilitasi secara finansial. Nah, artinya kehadiran Pak Prabowo saat itu sangat berpengaruh penting terhadap kemenangan Anies. Nah, artinya berjasa tidak itu orang. Lebih daripada jasa gitu ya. Nah, lalu gini lagi, yang lebih menariknya dari bahasanya Anies, dan dari tim pemenangannya di beberapa sosial media dan televisi itu menyatakan begini. Anies juga dalam kampanye-kampanyenya waktu Prabowo menyatakan itu kemudian dikonfirmasi dengan video-video yang beredar terkait dengan pernyataannya di Mata Najwa itu, bahwa dia tidak akan pernah mencalonkan diri selagi Pak Prabowo itu masih calon. Kemudian dibatasi, Anies membatasi isu itu bahwa pernyataan dia itu akan terikat dan berlaku selama beliau masih menjadi gubernur DKI. Setelah purna dari tugasnya sebagai gubernur, dia menjadi manusia yang free. Nah, yang merdeka dan bebas untuk menentukan pilihan politiknya dan membuat apa saja. Secara politik benar tidak? Benar. Betul. Secara hukum benar tidak? Benar. Secara etik benar tidak? Tidak dibenarkan. Kenapa? Karena etika itu mengajarkan orang untuk membalas budi baik seseorang. Nah, pertanyaannya mana budi baik Pak Prabowo yang dibalas oleh Anies? Bermasalah ini orang secara etika. Clear nggak? Betul. Nah, bukan hanya tidak membalas budinya. Kalau tidak hanya membalas budinya, oke lah. Itu mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi ini tidak hanya membalas budi,
tapi juga kembali memerangi orang ini diproksi dengan berbagai macam isu. Oke, difitnah. 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 Nah, difitnah itu kan bahasa politiknya diproksi kira-kira gitu kan. Nah, ini bermasalah nggak secara etika? Bermasalah, itu fatal itu. Kan kenapa saya kasih pengantar bahwa problem etika itu adalah problem moral dan ini ajaran kepercayaan, ajaran agama, karena tadi sehingga nanti bicara soal ajaran agama itu, maka pelanggaran terberat etika dalam kepercayaan masing-masing agama itu apa? Ya, kemunafikan itu. Oke. Clear di situ. Agama mana yang dia bisa memberikan toleransi terhadap perbuatan orang yang munafik itu? Ya, kelompok yang paling cerdas adalah kelompok munafik, dan kelompok yang paling enak sekali dalam memainkan satu orkestrasi gitu ya. Kita adalah kelompok munafik juga gitu. Jadi isu-isunya juga sering gitu ya. Iya. Tapi di sini bukan bermuara kepada dan ciri-cirinya itu adalah orang yang pandai bersilat lidah. Gitu. Tapi Anies Caimin tidak pandai menyilat lidah kan? Iya, ketika dicek DNA-nya agak identik. Oke. Oh iya, agak identik. Kenapa? Ya, mereka pandai bersilat lidah. Anies pandai bersilat lidah, Caimin pandai bersilat lidah. Yang saya tahu cuman Anies itu pandai bermain kata-kata. Ya, bermain kata-kata itu kan bersilat lidah namanya. Itu kan lidahnya yang silat ke sana sini kan. Nah, jadi disitulah letak pelanggaran etika terberat sebetulnya kalau bagi saya ya. Mungkin orang lain akan dengan perspektifnya, tapi saya dengan perspektif saya seperti itu. Oh begitu. Ya, mungkin saya bisa dibantah. Pendekatan saya sederhana. Karena yang sering dibicarakan, dikritisi itu adalah terkait dengan etika, maka kita harus bicara etika ini dulu. Bahwa etika itu lahir dari mana? Etika itu ajaran apa? Nah, maka etika itu adalah tentang moral dan tentang kepercayaan. Oh iya, itu ajaran moral dan ajaran kepercayaan. Nah, dan tadi ketika sudah berbicara tentang moral dan bicara tentang kepercayaan itu, maka dalam kelas itu pelanggaran etika terberatnya itu adalah orang yang munafik. Nah, baik. Jadi ini apa ya? Sederhana saja, gitu. Nanti bentuk jawabannya tinggal ini pertanyaannya kira-kira nanti tinggal dikonfirmasi gitu. Di debat keempat itu Caimin, ya, walaupun itu adalah sebuah apa namanya ya, perbandingan gitu ya, jadi perumpamaan gitu. Nah, kita ini bukan anak-anak SD, SMA gitu, atau bahkan ya ini jangan-jangan kita di sini itu semuanya adalah ijazahnya tuh palsu gitu. Nah, ini kira-kira menurut Bang Mato ini betul. Jadi gini. Ini sindiran ke siapa ini? Sindiran atau memang betul-betul perumpamaan? Ini sebetulnya ya itu sindiran. Oh, sindiran, itu bukan perumpamaan. Ya kalau dibuat perumpamaan itu sebagai perumpamaan, tapi faktanya itu sindiran. Kan jelas itu Caimin menyindir Gibran dan Jokowi. Yang pada akhir-akhir ini Gibran juga diisukan ijazahnya palsu. Nah, Jokowi juga diisukan bahkan sampai di proses di jalur hukum bahwa tentang ijazah yang palsu itu, walaupun sudah diuji berulang kali dan kemudian itu tidak benar. Lalu diupayakan kembali sah-sah saja itu. Tapi ini adalah framing sebetulnya yang dibangun. Nah, dan ini kan Caimin mencoba masuk ke sana. Ini adalah sindiran. Sindiran, jelas. Tapi sebetulnya Caimin itu tidak sadar bahwa ketika masyarakat, mungkin masyarakat awam ketika melihat bahwa ya ini dia menyindir keras Gibran. Tapi kalau masyarakat yang berpendidikan, masyarakat yang kritis, ya katakanlah para praktisi, aktivis pemuda, aktivis mahasiswa melihat itu, maka sebetulnya Caimin sedang mempertontonkan kebodohannya sendiri. Oh iya dong. Caimin sebelum bicara tentang ijazah kita palsu itu, dia kemudian menjawab statement atau pernyataan dan pertanyaan dari Gibran itu bahwa kita ini bukan anak SD, anak SMP atau anak SMA. Nah, itu dulu kan. Ini kan untuk membuat bantahan atau membuat pernyataan terkait dengan jawaban-jawaban Gibran atau pertanyaan Gibran yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dipakai saat debat. Bahwa ini bukan cerdas cermat anak SD, anak SMP. Nah, jadi sebetulnya di situ mengkonfirmasi bahwa Cak Imin ini terlalu lokal. Kurang, kalau dia menyatakan ini jangan-jangan jasa kita ini palsu menyindir Gibran, saya katakan bahwa ya jasanya Caimin kurang go internasional. Oh gitu? Oh iya dong. Bahkan nasional pun tidak. Kenapa? Pada isu yang kemudian
disampaikan oleh Gibran dalam debat itu kan isu-isu kelas internasional semua. Oke. Caimin tidak paham itu. Lalu kemudian menganalogikan bahwa kita ini bukan anak SD, SMP, SMA yang sedang melakukan dialog debat cerdas cermat. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa Caimin ini sekolahnya kurang canggih. Oh iya kan? Clear di situ. Oke. Kenapa? Karena sekolahnya kurang canggih, jadi Caimin kurang mengerti terkait dengan istilah-istilah terbaru, istilah-istilah yang kemudian bermain pada tataran ekonomi dan politik global. Barangkali ini faktor soal usia, kan Gibran anak muda gitu. Jadi Ya, kalau bicara soal usia, di luar sana banyak profesor-profesor yang sudah uzur. oke. Nah, tapi mengikuti betul terkait dengan perkembangan itu. Apalagi Caimin ini adalah mantan pejabat, bukan mantan ya, beliau ini pejabat publik. Oke. Nah, kemudian beliau ini ketua umum partai, itu nggak main-main loh. Ya. Nah, masa tidak mengikuti perkembangan itu? Masa dibilang ini karena faktor usia? Masa ini dibilang karena faktor, ya tadi, ini karena faktornya faktor proses. Berarti kurang searching gitu ya. Iya, kurang searching. Makanya saya bilang tadi untuk menjawab itu dia kurang canggih sekolahnya. Gitu. Tapi itu kalau kurang searching, Jadi dia ngomongnya sering mau upayakan untuk by data gitu ya. Makanya disindir juga sama Anies bahwa ya harus otentik, jangan kosmetik gitu. Iya, makanya kan itu. Jadi terkait dengan hal tadi bahwa ketika dia mau menyamakan dengan Gibran agak terlalu jauh Oke. dari sisi pendidikannya. Oke. Oh iya kan jelas dalam debatnya terlihat Gibran lebih menguasai isu-isu lokal, isu nasional, bahkan isu yang go internasional. Gibran sangat paham itu. Nah, bahkan istilah-istilah yang dipakai itu kan istilah-istilah yang sifatnya internasional. Nah, istilah yang dipakai dalam dunia politik internasional, dalam dunia ekonomi internasional. Nah, dan Caimin pasti tidak memahami itu karena Caimin kelasnya masih lokal. Oke. Nah, bagaimana ceritanya dia bisa menjawab statement-statement Gibran karena dia tidak mempelajari itu. Nah, contoh sederhana waktu Gibran bicara soal SGIA atau SGIE, kan Caimin tidak mengerti itu. Lalu setelah debat capres itu kemudian mereka berdalil bahwa karena Gibran menggunakan istilah, jadi Caimin tidak mengerti, tidak tahu istilahnya, tapi Caimin tahu tentang SGIE itu. Nah, tapi karena istilah yang digunakan juga salah katanya, dari pronunciation-nya salah katanya. Gitu. Bahwa harusnya SGIE kan, tapi Gibran pakai SGIE. Ya pakai SGIE aja Caimin nggak tahu bagaimana pakai SGIE kan begitu. Oke. Iya kan? Berarti yang dibilang dia tahu itu berarti itu alibi doang berarti. Alibi doang. Sekarang gini, kalau Gibran kasih ATM ke Caimin, Cak, ini ATM. Oke. Kan lebih bingung lagi dia, apa itu ATM? Karena ATM itu harusnya ATM. Pronunciation-nya kan. Nah, dipakai istilah ATM saja bingung bagaimana pakai ATM, dipakai istilah SGIE saja bingung bagaimana SGIE. Nah, gambaran berikutnya bahwa dia kurang go internasional, kurang menguasai isu internasional kan harusnya gini, kondisi orang mengerti, memahami, tetapi karena dia terjebak dalam istilah itu berbeda. Harusnya begitu Gibran bicara soal SGIE, lalu saat dia menyatakan SGIE itu apa, dia tanyakan kepada Gibran, dia mengatakan dia kurang paham di situ. Nah, setelah Gibran menyatakan bahwa SGIE dia sebutkan kepanjangannya, Caimin kan terlihat bingung juga di situ. Harusnya kan ketika dia tahu, langsung dia menjawab secara spontan. Oh, maksud you itu SGIE. Gitu. Oh, itu perilaku orang yang mengerti. Harusnya dia mengkonfirmasi secara spontan. Oh, jadi yang dimaksudkan itu SGIE, sebut dong SGIE. Nah, bahwa SGIE itu begini-begini. Jangan SGIE gitu ya. Jangan SGIE. Ini kan enggak juga. Lalu bagaimana timnya mau menyatakan bahwa ini Caimin terjebak karena Gibran menggunakan pronunciation yang salah? Ini jelas di situ. Nah, jadi kurang go internasional. Ini sebagai bentuk bagian daripada akhir gitu ya. Jadi ini kepada 3 paslon ya. Kalau masa paslon-paslonnya itu main-main angka, masa kita nggak boleh main-main angka gitu. Ini ada 3 paslon. Ini kira-kira pasangan nomor 1 ini dari angka 100 ini atau kita main angka 10 aja deh gitu. Kira-kira mau dikasih angka berapa ini? Kalau pasangan nomor 1 ya segini. Dari Caimin dan Anies ini mungkin saya akan memberikan nilai agak berbeda. Walaupun kita tidak dalam kapasitas, tapi karena diminta ya sudahlah kita ikuti aja cara-cara mereka. Jadi kalau terhadap Anies itu mungkin bagi saya dalam konteks
Pilpres ini ya, Oke. tidak dalam konteks yang lain, dalam konteks pemilu ini, Oke. kelakuan dia dalam masa pemilu ini, Oke. tidak dalam masa-masa sebelumnya, Oke. ya kita fair saja. Nah, dalam masa pemilu ini saya melihat Profesor bukan sebelum, Bukan. saya melihat Kakanda Anies ini kebetulan Kakanda saya. Oke. Saya ini bagian dari orang yang paling mengidolakan Anies Baswedan dan Anies Mata Oke. dari pemikirannya. Nah, tapi sekarang saya itu bukan hanya sekarang ya, mulai dari hampir 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saat Anies hampir baru periode pertama menjabat sebagai gubernur, saya menjadi orang yang paling kecewa terhadap itu. Nah, karena agak berbanding terbalik. Nah, jadi dalam perhelatan pemilu sekarang, saya ketika kita berbicara tentang angka berkaitan dengan etika, tidak bicara ke belakang dan tidak bicara progres ya. Hari ini saja. Maka itu mungkin 0,1%. Gila. 0,1% dari angka 10 loh. Dari angka 10. Udah 0,1 lagi. Belum 1%. Belum ya. Berarti setengahnya ya. Ya kalau 0 juga naif juga. Ya. Nah, 0,1 ada benarnya. Ada benarnya. Nah, benarnya sedikit. Ya sedikit, makanya 0,1 dalam tataran etika. Karena saya yakin ini sangat bermasalah secara etika. Kalau Gibran ini karena kekuasaan, mungkin dianggap bermasalah secara etika ini karena soal intervensi kekuasaan. Tapi kalau Anies ini pribadinya loh, yang bermasalah. Jadi Anies 0,1%. Ya, kalau Caimin 1% lah. Kalau Caimin 1, berarti Caimin, masih agak sedikit bagus Caimin. Padahal paling banyak itu tadi senternya itu kan menyangkut soal masalah Caimin yang hari ini menjadi pengkhianat dari situ gitu ya. Tapi dari soal, kita lanjut lagi untuk pasangan nomor urut 3 ini, nomor urut 3. Nah, ketika berbicara soal pasangan ini kan gini. Nah, pasangan nomor urut 3 ini kan sama saja. Ini kan lebih gimana ya? Sama kelakuannya dengan Caimin. Ya, angkanya ini. Bermasalah juga ya soal 3. Ya, Kalau Caimin mungkin saja masih tempel. Berkolaborasi dengan kekuasaan. Betul. Tetapi kalau nomor 3 itu memang kadernya sendiri. Jelas. Yang punya kekuasaan. Ya. Ketua Umum PKB. Bicara kekuasaan ini kan adalah koalisi yang terbangun berdasarkan konsensus politik. Kesepakatan politik. Siapa yang membuat kesepakatan itu? Ya ketua-ketua partai politik itu. Nah, lalu gini, ketua partai politik di situ ada siapa? Ada PD, PKB dan lain sebagainya. Sekarang gini, kalau PKB mau minta penempatan kadernya atau orangnya untuk menjadi menteri atau menjadi pejabat pada kekuasaan sekarang, itu dia sifatnya pasti masih sowan, masih minta kepada presiden. Tolong dong jadikan orang ini sebagai menteri dari perwakilan PKB atau pejabat ini dari perwakilan PKB. Masih minta, masih sowan. Kalau PD enggak, Ibu Mega perintah. Jokowi saya nggak mau tahu, orang ini harus jadi menteri ini. Dia bisa perintah. Maka levelnya lebih tinggi lagi. Makanya paling sering kan Jokowi disebut sebagai pembantu atau apa? Petugas partai. Ya sekarang kalau you udah melaksanakan tugas partai ya berarti tugas itu siapa yang berikan? Ya, Ketua Umum. Betul. Bahwa sebetulnya ini kan masalah etika. Ya. Karena kita mulai secara terpisah. Untuk pasangan nomor urut 3 ini mau dikasih angka berapa ini? Pasangan nomor urut 3 ini kalau di Ganjarnya, Ganjar ya mungkin 0,2% lah. 0,2. Berarti lebih satu dari Anies. Dari Anies. Nah, lalu masih di bawah Caimin. Nah, ini Kakanda 1 ini agak aneh-aneh juga. Gitu. Gelagatnya belakang ini agak satset. Ya satset tapi gini. Tas tes. Mengorbankan integritasnya sebetulnya. Gini, ketika yang dipilih oleh Prof. Siapa sih yang nggak kenal Prof. Mahfud? Ya. Betul, Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud ini diibaratkan kalau dunia hukum di Indonesia dia itu superhero-nya. Dia superhero-nya. Dia yang menyelamatkan wajah hukum kita di Indonesia ini. Yang tadinya sudah dianggap buruk. Kemudian oleh beliau agak direparasi, sedikit direparasi. Sekali ngangkat suara masalah terbongkar. Siapa sih yang berhadapan dengan Prof. Mahfud
dan orang-orang ini punya masalah secara hukum yang lepas, Setia Novanto, Romahur Muzi, masuk semua. Nah, siapa yang tidak tahu kekuasaan dan kekuatan Sambo masuk juga. Yang paling fenomenal kan Sambo, Sambo. Nah, artinya ini beliau ini superhero sebetulnya di dalam dunia hukum. Nah, tapi gini, belakangan ini agak sedikit, jadi gini, bahwa ketika beliau mempertahankan posisi itu, mempertahankan ide itu, maka ya beliau mungkin akan lebih terhormat. Yang menjadi pertanyaan bagi saya sekarang yang Prof. Mahfud kejar itu adalah integritas atau kekuasaan. Kalau yang kita tahu Prof. Mahfud dari dulu sampai sekarang kan orang yang lebih mengedepankan integritas ketimbang kekuasaan. Pengen dikenal sebagai orang yang tegak lurus terhadap peraturan, terhadap segala sesuatu yang benar. Nah, tegak lurus terhadap keadilan. Nah, sekarang Prof. Mahfud harus memilih. Nah, apakah yang beliau pilih ini adalah kekuasaan atau integritas? Faktanya sekarang beliau memilih kekuasaan, bukan mempertahankan integritasnya. Jadi ingin dikasih sekarang ini sebelum memberikan nilai. Nah, katakanlah gini, Kiai Maruf semisal, sebelum beliau menjadi wakil presiden, siapa yang tidak kenal Kiai Maruf? Ini orang sangat tersohor. Ini kiai besar yang sangat tersohor. Saya beberapa kali pernah dalam beberapa acara bersama Kiai Maruf sebelum beliau jadi menteri, sebelum beliau jadi wapres. Nah, dengan posisi beliau sebagai kiai itu luar biasa. Semua orang menaruh hormat. Nah, luar biasa. Nah, tapi begitu beliau menjadi wapres, agak sedikit ada pandangan-pandangan yang miring tentang beliau. Nah, jadi menurut saya agak kurang terhormat Kiai Maruf saat menjadi wapres, lebih terhormat beliau saat menjadi ulama. Saat beliau menjadi ketua MUI. Nah, begini pun Prof. Mahfud. Nah, ketika Prof. Mahfud kemudian mau jadi wapres, maka ya beliau merendahkan dirinya sendiri. Kenapa? Dengan integritas dan ide-ide besarnya, kenapa beliau mau? Kan begitu. Mengkonfirmasi kembali pernyataan Prof. Mahfud sebelumnya, beliau kan menyatakan bahwa sistem kita ini bermasalah. Beliau memahami betul itu. Nah, beliau juga pernah sampaikan bahwa sistem negara ini begitu malaikat pun masuk ke dalam, malaikat itu jadi jahat, jadi iblis. Nah, hari ini beliau mau masuk ke sana. Nah, dan faktanya beliau juga sudah masuk. Nah, ini sebetulnya bermasalah juga nih. Nah, jadi kemudian akhir-akhir ini kembali yang dia sudah kita kenal sebagai superhero dalam dunia hukum. Terakhir kan apa yang dilakukan Prof. Mahfud, beliau bertemu dengan sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai petisi 100 untuk menyatakan pemakzulannya terhadap presiden karena dianggap presiden melakukan pelanggaran, diterima oleh Prof. Mahfud. Itu nanti bisa barangkali kita akan bicara di lain kesempatan ya soal masalah pemakzulan dan kemudian gini, kita nggak bicara soal pemakzulannya. Jadi gini, sebelum kita memberikan nilai, kita komentari dulu. Kalau memberi nilai tanpa memberi komentar, jangan sampai asal-asalan juga. Sehingga publik itu mengetahui bahwa kita memberikan nilai, standar pemberian nilainya di sini. Biar beralasan. Oh iya dong. Nah, menerima kelompok petisi 100, beliau sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Urusan bidang hukum ya beliau itu kan pembantu presiden untuk menjaga keamanan negara, hukum. Di bidang hukum, di bidang keamanan, betul. Stabilitas politik dan hukum. Karena dia Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Menerima kelompok petisi 100 itu motifnya apa? Ya, ketika terjadi ya Prof. Mahfud sebetulnya sengaja mau merusak hukum di negara ini sebetulnya ketika terjadi pemakzulan terhadap presiden atau seupayanya saja. Nah, bicara hukum itu kan selalu bicara niat. Nah, niatnya saja ini niatnya udah nggak benar. Sekelas Prof. Mahfud, Menko Polhukam, bertemu dengan kelompok petisi 100 itu, rasional tidak, masuk akal tidak ketika kelompok itu datang tanpa membuat janji. Pasti sudah membuat janji sebelumnya. Chat. Kalau misalnya pernyataannya siapa namanya? Iya, artinya sudah membuat janji. Nah, ketika sudah membuat janji, sekelas Menko Polhukam
katakanlah kalau tidak dia protokolnya semisal. Maksud dan tujuan datang itu apa sih? Oke. Pasti disampaikan dong. Betul. Nah, ini Menko Polhukam, Hmm. tempat di mana supremasi hukum itu dia tegakkan dalam koordinasinya, hari ini hampir di bawah, ya tadi, menjadi lembaga, ya tetap Menko Polhukam, tapi hampir berubah esensinya, dijadikan tempat konsultasi hukum, atau dijadikan tempat konsultasi untuk makjulan terhadap presiden. Mereka datang ke sana itu kan nggak bisa berkonsultasi. Kenapa? Karena kan hak pemakjulan terhadap presiden itu bukan hak dan wewenang Menko Polhukam. Apalagi sampai kemudian kalau misalnya diamini gitu ya. Oh iya betul, ini adalah merupakan bagian daripada Ya kan beliau mengamini secara tidak langsung. Nah, artinya itu karena di situ kita tidak mendengar dari beliau, tapi yang disampaikan oleh Faisal Assegaf setelah keluar dari pertemuan itu, beliau menyatakan bahwa Prof. Mahfud menerangkan bahwa pemakjulan terhadap presiden itu adalah hak konstitusional rakyat. Walaupun Faisal Assegaf tidak menggunakan kata konstitusional, tapi itu adalah hak hukum masyarakat. Artinya hak konstitusional. Ketika masyarakat mau menggunakan itu sah-sah saja. Betul. Nah, ini kan tadi di lembaga ini dijadikan sebagai yang harusnya menjadi lembaga pertahanan hukum untuk melindungi negara, ini dijadikan sebagai lembaga untuk berkonsultasi dalam hal menjatuhkan presiden, memakzulkan presiden. Bicara presiden tidak bisa dilepaskan dari negara, bicara negara tidak terlepas dari presiden. Bagaimana ceritanya Faisal Assegaf dan lain sebagainya, kelompok petisi 100 itu datang untuk berkonsultasi dengan Prof. Mahfud. Nah, bagaimana kalau presiden ini kita makzulkan? Betul. Nah, pasti kan bahasa-bahasanya seperti itu kira-kira, secara garis besar. Nah, berkonsultasi tidak? Ini kan pelanggaran sebetulnya. Berarti Prof. Mahfud sudah agak lain semangatnya ini, lebih mengedepankan kepentingannya, kepentingan politik kelompoknya ketimbang kepentingan hukum yang memang itu sangat berguna untuk menjaga rakyat. Nah, harusnya kan dia memberikan apa namanya, ceramah-ceramah hukum ya kepada ceramah hukum harusnya nggak usah diterima. Ya, memberikan bahwa ini jika kemudian tidak beralasan yang komplit, maka ini adalah merupakan bagian daripada gerakan makar. Iya kan? Dan hari ini beliau diam-diam saja. Apa karena soal masalah urusan beda kepentingan? Iya, ini karena soal beda kepentingan. Karena tidak lagi satu kepentingannya dengan presiden. Nah, jadi saya anggap bermasalah juga. Sip. Jadi berapa ini kira-kira angka yang mau diberikan ke 0,1 juga. 0,1. Berarti kenapa? Sama Anies. Ya, Anies agak di bawah lah itu. Anies 0,1, beliau 0,1 juga. Iya, 0,1. Nah. Anies 0,01. Belum nyampe 1. Oke. Jadi begitu, karena bicara soal Prof. Mahfud ini sebetulnya banyak prestasinya, tetapi ya belakangan dicederai juga. Maka ini sederet orang-orang ini bermasalah secara etika. Iya dong. Kenapa Prabowo tidak? Kenapa Prabowo kita tidak menyinggung Prabowo soal etika? Karena dia konsisten. Atas benar dan salahnya dia berdiri pada tempat itu dan tidak menyatakan pemerintahan ini zolim dan lain sebagainya. Nah, tapi yang lainnya kan berangkat dari situ semua. Jadi angka ke Prabowo dan Gibran secara kolektif. Kalau Pak Prabowo, gini, dari perjalanannya, ya ini orang hampir gini, isu miringnya ya soal pelanggaran HAM dan lain sebagainya, walaupun itu sebetulnya telah diuji berkali-kali, ini barang tidak terbukti juga, tidak benar adanya juga. Nah, sudah hampir lebih dari 2 atau lebih dari 3 putusan hukum yang itu menyatakan Prabowo tidak bersalah, tapi sering dikait-kaitkan dengan urusan itu. Betul. Nah, disampaikan juga bahwa Prabowo ini program food estate-nya gagal. Nah, ini juga naif juga orang-orang ini. Nah, karena itu food estate itu baru berapa tahun berjalan, itu masih masa eksperimen, kira-kira begitu. Masa dalam eksperimen you pengen hasil terbaik, dan faktanya kan produktif food estate itu, jadi bermasalah juga ini. Kemudian bicara soal pertahanan, prestasinya terbaik Pak Prabowo itu. Diberikan penghargaan di dunia internasional terkait dengan pengelolaan pertahanan Indonesia. Nah,
Tapi kemudian Diserang, habis-habisan juga dihajar. bahwa itu nggak jelas. Nah, Oke. jadi saya pikir prestasinya Prabowo itu udah komplit. Nah, dan ini ketika disesuaikan dengan pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta yang lain, nah ini benar-benar mengkonfirmasi bahwa Prabowo ini adalah orang yang sangat luar biasa. Negarawan. Beliau ini kalau negarawan sudah pasti. Oke. Ini orang yang sangat negarawan, mengedepankan kepentingan negara di belakang kepentingan dia. Oh gitu. Karena ini Prabowo ini orang yang sudah tuntas dengan dirinya. Oke. Nah, yang diinginkan Prabowo apa sih? Ah, Nah, udah tuntas itu. Oke. Jadi tidak ada soal masalah urusan-urusan pribadi yang ingin dikejar, Nggak ada. kejar ya. Atau soal urusan kedudukan sebagai seorang presiden yang berkali-kali diupayakan oleh Prabowo dari pilpres ke pilpres tapi nggak capai, Kan gini, barangkali. Prabowo ngejar presiden itu untuk apa sih? Dalam hemat saya ya, orang mengejar presiden itu kan untuk kekuasaan. Tujuan dari kekuasaan itu adalah memanfaatkan kekuasaan itu untuk apa? Untuk membangun pertahanan, katakanlah secara individu lah, membangun pertahanan secara bisnis, Oke. secara ekonomi, ataupun ya harta. Iya. Nah, Oke. menampung harta, meraup harta. Oke. Prabowo udah tuntas di situ. Oke. Bisnisnya udah clear. Jadi berapa kira-kira angka ini? Dipersingkat waktunya? Ya, kalau pakai logikanya Anies kemarin, Oke. 11 dari 100, ini konyol. Oke. Harusnya nilainya Prabowo itu plus 100. Wah, berarti ada kurang nih. Nggak ada Ada kurangnya di mana? 100 berarti. Plus. Plus 100. Ya, plus 100. Bukan kurang dari 100. Oke. Nah, Gibran. Oke, Gibran berapa? Gibran ini gini. Terlepas daripada latar belakang dia sebagai anak presiden, Oke. saya berikan nilai ke Gibran juga 100. Wah, 100. Ini bukan soal masalah dia anak presiden ya? Bukan ya? Atau karena pendukung Prabowo Gibran bukan? Ya sekarang gini, Oke. saya tegaskan bahwa iya kita ini bagian dari pendukung Prabowo Gibran. Oh gitu, oke. Tapi yang rasional, Oke. yang objektif, yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah. Oke. Nah, berdasarkan yang kita sampaikan ya, lebihnya kita sampaikan lebih, bagusnya kita sampaikan bagus. Nah, itu sangat objektif. Nah, Gibran semisal nih, ketika Gibran ini adalah anak presiden yang kerjanya cuma tidur, lalu memanfaatkan, menikmati kekuasaan orang tuanya, tiba-tiba nyalon presiden, itu kacau itu. Itu mungkin kita kasih nilainya minus 0. Oke. Tapi kan ini anak kerja keras, pekerja keras. Oke. Jadi wali kota. Oh belum. Oke. Bisnis. Sebelum jadi wali kota jualan pisang goreng dia kan? Oke, betul. Nah sekarang kita semisal, gue dan saya sekarang mau jualan pisang goreng pasti udah gengsi. Ya. Apalagi di kota gitu ya. Apalagi di kota, dia anak presiden mau jual pisang goreng. Ya. Artinya latar belakang dia itu menunjukkan bahwa Gibran ini adalah fighter. Gibran ini adalah pekerja keras. Oke. Nah tanpa orang tuanya dia bisa makan. Oke. Tanpa orang tuanya dia bisa hidup. Berjalan nih, karirnya benar-benar dibangun dari nol. Seperti orang tuanya juga. Oke. Dibangun dari nol, lalu kemudian dia bergabung ke dalam dunia politik dan mencalonkan diri sebagai wali kota. Nah, menjadi wali kota dan sekarang baru mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Oke. Nah, jadi benar-benar dimulai dari bawah. Masalahnya apa? Oke. Gak ada masalah di situ. Oke, sip. Secara substantif tidak ada masalah. Ini karena persoalan kepentingan politik yang berbeda yang dimainkan oleh para politikus, oleh para buzzer-buzzer di luar sana, membangun framing terhadap masyarakat bahwa seolah-olah ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok yang paling bermasalah secara etika, dan kelompok yang zolim terhadap rakyat. Oke. Padahal sejatinya sama saja. Sama saja. Oke. Oh, iya. Begitu mereka berkuasa sama juga. Apa yang bisa dibuat? Nah, tapi dalam konteks yang berbeda nanti penjelasannya. Oke, sip. Kita cukupkan dulu pembahasan kita ini cukup lama dan panjang ya. Semoga ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan teman-teman sekalian.
silakan bagaimana pandangan teman-teman menyangkut soal masalah perbincangan ini. Kami tidak menutup kemudian kolom komentar sebagai bentuk bagian daripada sarana demokratis ya, teman-teman, untuk menuangkan pikirannya secara digital di sana. Nah, silakan teman-teman, ini pandangan ini tidak langsung dibenarkan secara utuh ya, tetapi teman-teman punya kesempatan untuk kemudian mengujinya kembali, dan yang sepakat ataupun tidak silahkan berikan komentar teman-teman di kolom komentar. Kemon, momentum politik 2024 ini kita jadikan sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat, menjalankan perintah undang-undang pemilu, mencerdaskan, memberi pendidikan politik masyarakat yang sebesar-besarnya dan sepaham-pahamnya masyarakat. Seperti itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.